teori-teori tentang guru kan gue nggak tahu ya. Akhirnya ditanya dong, interview, ya apa tugas guru gitu. Gue cuma tahu 2, mengajar dan mendidik. Terus skill apa lagi yang kau punya di sini? Saya anak band. Wah, cocok. Halo, nama gue Ali Akbar Fikri, gue biasa dipanggil Ali. Sejak 2019 bulan Januari bekerja sebagai guru pariwisata di SMKN 9 Jakarta. Sepanjang 2003 sampai 2019, gue adalah seorang gitaris dari beberapa band seperti Real Project dan Stray Dancer. Menurut gue pekerjaan utama gue sih anak band. 17 Agustus 2019 gue menyudahi itu semuanya karena ternyata gue jatuh cinta sama murid-murid gue harus nemenin. Kayaknya kalau sebelumnya gue pikir manggungnya di panggung beneran, sekarang gue manggungnya di pendidikan. Dulu tuh aktif yang 2013 sampai 2015 tuh gue aktif di 2 band yang saat itu lagi hype banget ya. Di Real Project sama Stray Dancer. 2 band ini goodness-nya terjadi di tahun yang sama. 2015 buat gue tuh tahun paling super. Bulan Januari gue tur sama SA itu 14 hari, 12 show, 5 negara. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang. Habis Jepang itu, dari SA itu gue harus cabut, fokus di Real Project itu. Itu oke karir gue, buat gue tuh oke banget gitu. Gue pikir dulu ya, namanya juga masih di usia-usia 2 dan posisi gue masih aktif banget ngeband. Gue pikir ini teh dunia aing yang sebenarnya gitu. Gue kayaknya nyampe tua nih kayak gini gitu. Tapi ternyata efeknya ketika kami ngeband terus manggung jadi tour, jadi apa, ketemu banyak orang. Akhirnya jadi ketika di jalan gue ngeliat banyak hal yang itu lebih ke tourism relate ya. Di kepala gue ini teh ceritanya akan kepake di masa depan, tapi buat apa gue kagak tahu gitu. Yang dulu gue pikir gitu. Ternyata kepake sekarang. Sebelum gue ketemu murid-murid gue tuh ada beberapa orang tuh junior gue, dia bilang, bang kayaknya lu cocok jadi pengajar deh. Ditambah 2016 akhirnya gue lanjut di S2 pariwisata juga, akhirnya itu makin tajam gitu. Kayaknya teh aing jadi guru abis ini gitu, jadi cocok gitu. Dan ada momen akhirnya yang melengkapi itu semuanya. Salah satu hobi gue motoran. Dari Jawa sampai Bali, sampai Lombok, sampai ujung NTB gue sendiri. Buat gue ya, waktu itu bawa motor nyampe Rinjani tuh udah nggak waras ya. Motor apa tuh bang, kalau boleh tahu tuh bang? Hanya Honda Beat. Gue bawa motor sampai Lombok. Senaru nama daerahnya itu. Di Senaru itu ada air terjun namanya Tio Club. Di kaki Gunung Rinjani itu Senaru, gue turun ke air terjun. Gue sampai hari ini sih, gue ngotot itu air terjun terindah yang pernah gue lihat. Saat itu karena pikiran gue juga lagi kalut banget gitu, gue duduk aja. Entah kenapa itu di belakang kayak, ini jujur ya, gue ngerasa kayak dipeluk gitu dari belakang. Dan kuping gue tuh ada yang bisikin katanya, dah nak abis ini pulang. Ini akur sama statement nyokap gue. Tapi gue nggak ngerasain takut, justru gue ngerasain tenang gitu. Terus motor kedua itu gue ke kampung gue, Bima. Gue datang ke situ karena engkong gue datang ke mimpi gue 3 kali. Lagi bulan puasa tahun 2017. Itu nyata banget, gue lagi tidur di kamar, dia berdiri di samping gue tuh pakai jubah putih semuanya. Dia ngomong pakai bahasa Bima gini, oh ya nama Idullah. Kalau bahasa Bima tuh artinya anakku ayo pulang gitu. Gue tuh berhubungan terus sama kata-kata pulang itu gue nggak ngerti gitu. Berapa tahun ke belakang gue relate sama pulang-pulang terus gitu. Akhirnya saat itu gue kebangun, astagfirullahaladzim. Gue kasih tau abang gue, ompu datang 3 kali gitu. Kayak gue harus pulang deh. Pas gue pulang itu benar-benar diadatin sama gue diadatin sama tetua-tetua kampung ya. Mereka sih nyebutnya itu cuma syukuran lah. Kepala gue dipegang, dibacain doa, gue juga nggak ngerti itu apa. Gue sangat tenang setelah melewati banyak hal itu dan Maidullah pulang. Gue sangat menyukai kata pulang habis itu akhirnya. Bener gue setelah pulang dan ketika gue di rumah, gue ngobrol sama nyokap bokap gue ternyata gue sekarang sering berbahasa gue udah nyerah sama karir gue. Orang kan banyak yang gue mau ini, gue masih bisa jadi ini segala macem. Gue menghormati itu sangat. Tapi itu nggak berlaku di gue. Buat gue udah sedang men. Nyokap gue udah minta gue jadi guru lama banget. Tapi gue juga merasa berdosa sampai ini gue terus mendoakan nyokap gue karena saat itu gue bilang gue nggak mau jadi guru, nggak keren. Kalau gue jadi guru gue miskin men. Kayak posisi gue sekarang, gue guru kontrak. Gaji gue sama kayak tukang sampah. UMR. Tapi ternyata bukan itu yang gue cari.
Dan tadi perasaan dihargai sama murid gue ternyata selama ini itu yang gue cari, dan itu yang nyokap gue waktu itu minta ke gue dan gue nggak nurut. 2018 akhir gue lagi traveling ke 2019 awal gue lagi traveling ke Malang, tiba-tiba di grup kampus gue tuh ada nih lamaran jadi guru SMK 9 Jakarta. Gue apply pagi, gue lagi traveling, gue datang ke sekolah ini, ternyata interview langsung di tempat, dan gue nggak tahu teori-teori tentang guru kan, gue nggak tahu ya. Akhirnya ditanya dong, interview ya apa tugas guru gitu. Gue cuma tahu 2 katanya, mengajar dan mendidik. Terus skill apa lagi yang kau punya di sini? Saya anak band. Gue gituin aja, wah cocok. Kata kepala sekolahnya, udah kunci aja nih, susah lagi nyari kayak gini nih, udah kunci aja. Dikeluarin langsung dokumen negara, lah itu kan kakaknya dokumen negara ya. Dia bilang, ya udah tunggu dulu kabar dari sini ya paling, nanti kita kabarin. Akhirnya gue beneran datang, dan ternyata hari itu Jumat gue udah jadi guru. Ternyata murid gue itu di sini angkatan pertama, dan selama 6 bulan awal mereka nggak punya guru pariwisata sama sekali. Tiba-tiba gue sendiri masuk di sini, gue langsung udah gue sepakat gue harus semua yang gue punya, literally semuanya harus gue kasih, biar mereka akhirnya percaya mereka nggak salah pilih. Gue benar-benar ngecek nih background anak-anak ini, karena gue hobi gue tuh minta personal datanya. Dari data itu gue bisa memberikan treatment yang berbeda dari anak satu ke anak lainnya. Oh, oke. Gue tipikal gitu, gue nggak mau nyamain anak orang. Di sini bener-bener dalam tanda kutip ya, gue ngemis kemana-mana. Teman-teman gue, circle gue, dong bantuin gue dong, lo jadi guest lecture. Itu gue membuktikan bahwa sebenarnya kakak-kakaknya yang di luar tuh ada loh sisi untuk sharing ke adiknya tuh ada. Cuma selama ini mereka nggak punya aksesnya. Nah sekarang gue punya aksesnya, tapi gue berdiri, kaki gue ada 2 gitu. Di kakaknya juga pernah, tapi sekarang gue ada di adeknya, berdiri sebagai pendidik. Nah gue sering menganalogikan gue tuh sebagai jembatan sebenarnya. Gue di tengah biar kakak-kakaknya bisa ketemu adeknya, sharing. Dan ketika kakaknya datang, adeknya itu kan belajar di sini tuh untuk memiliki karir kayak kakaknya. Ketika kakaknya datang ngomong di depan mereka, mereka kan jadi yakin ya, oh gue akan jadi kayak gini nih, orangnya udah datang langsung ke gue, ketimbang lu ngomong aja di kelas, kamu bisa jadi A, B, C segala macem, buktinya kagak ada. Gue mempelajari anak SMA sekarang itu kritis. Jadi kalau lu nerangin sesuatu, lu akan ditanya buktinya mana. Gue agak tenang sebagai guru pariwisata, karena gue menjelaskan sebuah wisata atau destinasi, gue punya foto gue lagi di situ. Apalagi nih loncatannya gue lagi manggung gitu. Ih bapak keren nih gitu. Iya sih. Keren itu. Dan gue deket banget sama murid gue. Ada tadi juga lu lihat di ruangan gue tuh banyak kardus-kardus pakaian-pakaian layak pakai. Jadi ketika orang ada pulang, murid pulang, guru pulang, gue stay di sekolah, gue pindahin itu ke plastik-plastik, gue anterin ke pemukiman Daerah sini ya, daerah sini. Iya. Oke, jadi gue punya murid sebenarnya di sini, namanya Ayun. Ayun itu tadinya sekolah di sekolah gue juga, tapi jurusannya beda. Satu hari pas lagi COVID outbreak, akhirnya karena bapak ibunya juga terkendala kerjaannya, dan sedangkan punya adik masih sekolah juga, akhirnya ya Ayun sepakat untuk bantu adiknya lah. Adiknya yang maju sekolah, Ayunnya putus sekolah. Akhirnya setelah urusan keluar sekolah itu, gue mulai sering datang ke sini. Gue pikir karena kalau kakaknya udah gugur, adiknya nggak boleh gugur, nggak boleh gugur sekolah. Jadi sampai hari ini udah masuk tahun kedua ya gue kesini, dan gue sepakat untuk ngangkat adiknya jadi anak angkat gue. Jadi lebih ke bagi-bagi kerja sama ibu bapak kandungnya di sini. Lumayan, mohon maaf. Ini lumayan lingkungannya sangat keras ya. Jadi anak-anak usia sekolah itu banyak yang terlibat perkelahian, itu udah jadi hal-hal yang biasa lah. Makanan sehari-hari, bahkan juga jeleknya, sayangnya kayak ada yang obat-obatan, pil, alkohol tuh udah jadi hal lumrah yang gue nggak mau bikin itu lumrah. Jadi kehadiran gue di sini ya bantu-bantu sebenarnya untuk ngasih pengertian gitu, rasional kalau sekolah itu penting. Karena gue yakin kesempatan semua orang sama, mereka bisa merasakan kesenangan yang orang-orang di atas mereka rasakan. Karena kan mereka dari kecil lahir memiliki banyak banget keterbatasan akses ya. Pengen mereka merasakan sesuatu yang sebelumnya mereka nggak pernah dapatkan itu. Atau pikirkan bakal bisa dapetin itu. Gitu. Iya, kita tidak bisa membantu semua orang dan tidak wajib menyenangkan semua orang juga. Paling nggak gue pengen nge-relief dikit dah gitu. Contohnya soalnya banyak banget. Dengan gue bawa murid gue ke sebuah tempat, terus mereka ngomong, saya baru pertama kali nih Pak kesini, dan bapak yang bawa saya kesini.
Wah itu udah kayak, ini yang ternyata selama ini gue cari. Gue merasa diistimewakan. Di band gue nggak pernah merasakan kayak gitu. Di karir gue juga nggak pernah kayak gitu. Kalau sekarang tuh, walaupun mereka ya anak didik kita ya, sederhananya ya kita ngomong apa juga nurut sih gitu. Tapi gue punya tanggung jawab moral di situ. Ketika gue diskus sama mereka, gue juga di satu sisi gue bukan tipikal guru yang, maaf ya, gue bukan yang nggak kayak gue tuh jelek, nggak. Murid gue tuh paham banget kalau udah ngomong, oh Pak Ali serali gitu, dia mah nggak banyak teori gitu, paling lu diajak nongkrong gitu. Dan efeknya itu kadang itu metode yang lu pakai tuh metode ya? yang gue pakai. Jadi kalau orang ada yang mempertanyakan itu dalam konteks akademik, gue hanya bisa menjelaskan metode gue balik, anak lu gue bawa dulu ke jalan. Ketika dia udah ngeliat di jalan, itu baru gue benturkan dengan teori. Nyambung nggak? Sebenarnya akhirnya formatnya itu lebih ke, gue hanya bermain di area yang mereka suka. Nongkrong, traveling, karena frame-nya adalah perjalanan, ya biar lebih berasa, anak-anak gue habis bikin, ngitung ini, ngitung itu, ya gue lakukan perjalanannya. Jadi nggak berhenti di kertas. Anak gue jadi nggak empati ntar, karena taunya gue ke sekolah untuk menyelesaikan tugas, tapi bukan untuk mengaplikasikan si tugas itu. Karena kan buat gue nyawanya justru itu di aplikasinya. Tapi gue coba untuk fair gitu, lo gue press juga, tapi lo gue hibur juga gitu dengan bentuk perjalanan. Nongkrong tuh gue sering banget. Alhamdulillah udah mulai ada hasilnya ya. Angkatan pertama anak gue ada 3 orang memiliki masalah finansial, tapi dia berhasil dapat beasiswa di Trisakti Tourism yang mereka nggak pernah mimpi dapat itu. Dan kebanggaan guru ternyata di situ. Oh iya ya, gila ngeliat anak murid gitu. Sebelumnya gue nggak. Gue masuk juga no idea sih katanya. Gue cuma mikir kayak, oh kalau emang anak murid mujur gitu ya, emang rezekinya. Tapi enggak juga, ternyata ketika mujur, guanya juga ngerasa katanya, ganteng. Ada sensasi tertentu yang lu dapet ya? Iya, nagih sih. Sama kayak mungkin kalau dulu lu ngeband bikin albumnya feedbacknya bagus. Iya, animonya gitu, oke. Kan? Iya, okay. Kayak gitu. Gitu. Oke. Kalau misalnya gue tanya sekarang, lu punya kesempatan untuk menjadi seorang anak band lagi. Lu milih untuk menjadi anak band atau tetap menjadi seorang guru? Gue udah gak mau balik. Gue dicoba kemarin. Gue bikin band sama abang-abangan grindcore. Gue suka banget juga grindcore. Gue udah fix kayak Pobia ya main, kayak nggak dapet. Excitementnya udah lewat ternyata. Ternyata itu juga itu jadi persoalan besar. Kalau lo melakukan sesuatu tapi excitementnya udah nggak dapet, nggak bisa. Lo akan ujung-ujungnya jatuh men. Itu yang akhirnya membuat gue 17 Agustus 2019 gue izin cabut ya. Tapi ketika gue berdiri depan murid gue, excitement nih ngomong, ya udah di sini berarti. Gue sampai kapanpun gue tetap sinester. Tapi kan nggak mesti gue nyering mulu. Ya gue sekarang di sini buat gue manggung juga. Ini mungkin gue juga pakai baju band. Nih mungkin kalau belalah dadaku ya. Itu sama gue pakai baju band. Oke. Berarti tetap ya jadi seorang guru ya. Tetap pendidik ya, bukan pendidik men. Pendidik soalnya lebih ke adab. Lu percuma pinter tapi kalau belagu gitu. Tusuk orang ya lu.